Record lu. Ceruk banget. Baiklah, bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman dan Ibu. Oke, baiklah kami dari kelompok 8 akan mempresentasikan hasil diskusi kami berkaitan tentang manajemen pengetahuan. Anggota kelompok 8 yaitu beranggotakan saya sendiri, Angga Amnesia Perdana, dan dua teman saya yaitu Dian Rahayu Putri dan Edo Rades. Baiklah, tanpa memperpanjang mukadimah, kita langsung saja ke presentasinya. Presentasi pertama akan dijelaskan oleh Dian. Pada Dian disilakan. Terima kasih moderator. Baiklah, untuk materi pertama yaitu manajemen pengetahuan dalam organisasi. Knowledge management atau manajemen pengetahuan adalah proses pengorganisasian dan pengelolaan pengetahuan yang dimiliki oleh individu dalam suatu organisasi. Knowledge management melibatkan penciptaan sistem dan proses yang terstruktur dan terarah dalam suatu organisasi untuk membuat, mencari, mengumpulkan, memilih, mengatur, mendokumentasikan, menyimpan, memelihara, dan menyebarkan informasi dan pengetahuan untuk mendukung kebutuhan setiap individu dalam perusahaan, sehingga dapat digunakan dalam pengambilan keputusan yang baik. Next. Manajemen pengetahuan dalam organisasi terdapat tiga komponen dalam manajemen pengetahuan yang saling terkait, di antaranya yaitu yang pertama proses, yang kedua manusia, dan yang terakhir yaitu teknologi. Next. Adapun manfaat manajemen pengetahuan yaitu yang pertama pengambilan keputusan cepat, yang kedua akses yang memadai terhadap pengetahuan dan informasi, yang ketiga kolaborasi dan generasi ide menjadi lebih baik, empat peningkatan komunikasi di seluruh organisasi, lima kualitas informasi dan data yang lebih baik, enam lebih aman untuk kekayaan intelektual, tujuh pelatihan yang dioptimalkan, dan yang terakhir itu akankah pengetahuan tentang mana yang Oke, maaf Dian, suara Dian kurang kedengaran. Mungkin bisa diperbaiki posisi ini. Nah, Oke, coba ngomong lagi Dian. sekian materi dari saya, dikembalikan kepada moderator. Oke, kedengaran. Baik, terima kasih kepada Dian. Oke, selanjutnya itu materi tentang sistem kerja pengetahuan yang akan dijelaskan oleh saya sendiri. Sistem kerja pengetahuan. Sistem kerja pengetahuan dalam sistem informasi dapat kita pahami sebagai bagian yang termasuk dalam setiap sistem teknologi informasi yang menyimpan dan mengambil pengetahuan untuk meningkatkan pemahaman, kolaborasi, dan keselarasan proses. Apa itu sistem kerja pengetahuan? Sistem kerja pengetahuan ini adalah sistem khusus yang dibuat untuk insinyur, ilmuwan, dan orang cerdas lainnya. Aplikasi pengetahuan yang efisien tersebut menyediakan direktori online di mana pengguna dapat mencari karyawan perusahaan yang dapat memberi mereka informasi yang tepat dan yang mereka butuhkan. Sistem kerja pengetahuan ini membantu karyawan menemukan informasi yang akurat dari basis data pengetahuan yang ada, memanfaatkan praktik terbaik untuk penggunaan di masa mendatang dengan bantuan sistem pakar standar. Namun, ada beberapa hal yang dapat ditemukan orang melalui pengalaman pribadi. Ini dikenal sebagai pengetahuan tacit. Biasanya sistem ini mencakup yang pertama, alat untuk mengelola pengetahuan secara berbeda untuk memfasilitasi kerjasama kelompok.
Yang kedua, gerbang yang tepat untuk membatasi akses ke informasi. Yang ketiga, pemahaman tentang bagaimana menjalankan manajemen. Yang keempat, mesin pencari. Dan yang terakhir, alat interaktif untuk mengklasifikasikan data menurut taksonomi. Oke, baiklah, selanjutnya kita akan masuk kepada materi terakhir, yaitu teknik kecerdasan yang akan dijelaskan oleh Edo. Pada Edo, disilakan. Oke, disilakan kepada Edo. Baik, terima kasih moderator. Materi selanjutnya yaitu teknik kecerdasan. Yang pertama, kecerdasan organisasional. Kecerdasan organisasional adalah kemampuan untuk menggerakkan organisasi sesuai dengan arah yang diinginkan. Kecerdasan ini berbeda dengan kecerdasan emosional, yang merupakan kemampuan untuk mengelola emosi dan hubungan interpersonal. Beberapa faktor yang mempengaruhi kecerdasan organisasional antara lain komitmen organisasional, organization citizenship behavior atau disingkat dengan OCB, dan faktor internal lainnya. Kecerdasan organisasional dapat memperkinerja organisasi. Yang kedua yaitu sistem logika fuzi. Sistem logika fuzi adalah bentuk logika bernilai banyak yang memiliki nilai kebenaran variabel dalam bilangan real antara 0 dan 1. Sistem ini menggunakan variabel fuzi seperti permintaan, persediaan, dan produksi. Logika fuzi memiliki kelebihan dalam mengatasi ketidakpastian dan kompleksitas dalam pengambilan keputusan. Wolfram tidak memberikan informasi mengenai sistem logika fuzi. Next. Yang ketiga yaitu jaringan saraf tiruan. Jaringan saraf tiruan adalah jaringan dari sekelompok unit pemroses kecil yang dimodelkan berdasarkan sistem saraf manusia. Jaringan saraf tiruan merupakan sistem adaptif yang dapat mengubah strukturnya untuk memecahkan masalah berdasarkan informasi eksternal maupun internal. Jaringan saraf tiruan digunakan dalam berbagai aplikasi seperti peramalan jangka menengah, pengolahan citra, dan pengenalan suara. Jaringan saraf tiruan memiliki beberapa jenis dan arsitektur yang berbeda-beda. Jaringan saraf tiruan juga dapat digunakan dalam pemrosesan sistem informasi pada karakteristik tertentu. Selanjutnya yang keempat, algoritma genetik. Algoritma genetik adalah suatu algoritma pencarian yang bertujuan untuk mencari solusi dari suatu masalah, baik dengan satu variabel maupun multivariabel. Algoritma ini menggunakan teknik yang terinspirasi oleh biologi evolusioner seperti warisan, mutasi, dan seleksi alam. Algoritma genetik memiliki beberapa tahapan, yaitu inisialisasi, populasi, pencarian fitness, seleksi, dan reproduksi. Algoritma genetik juga dapat digunakan untuk optimasi solusi terbaik dengan menggunakan seleksi. Selanjutnya, yang kelima yaitu sistem alhibrida. Sistem alhibrida atau hybrid intelligence system adalah sistem untuk menciptakan sistem yang lebih canggih. Ini digunakan dalam berbagai aplikasi, seperti sistem rekomendasi. Perpaduan kecerdasan manusia dan kecerdasan buatan dalam hybrid intelijensi diyakini akan menjadi karya masa depan di era digital. Tidak ada informasi khusus tentang produk atau layanan bernama sistem alhibrida di hasil pencarian. Dan yang keenam yaitu agen intelijen. Agen intelijen adalah program piranti lunak
yang bekerja di latar belakang tanpa intervensi manusia secara langsung untuk menjalankan tugas-tugas yang spesifik, berulang, dan dapat diprediksi. Mungkin sekian yang dapat saya sampaikan. Saya kembalikan kepada moderator. Baiklah, terima kasih kepada Edo dan juga Dian yang sudah menyampaikan hasil diskusi kelompok 8. Mungkin sekian presentasi dari kelompok kami. Kurang lebih mohon maaf. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.